Pak Suparman selaku sosiolog nih, kalau dilihat pengemis sekarang bukannya berkurang justru malah bertambah gitu. Kira-kira ini seperti apa? Mau ditertibkan juga ini sepertinya cukup sulit seperti kata Pak Wahab tadi jika memang dia berasal dari luar Kota Makassar. Nah, untuk kebijakan-kebijakan ada saran-saran dari Pak Suparman? Ya, saya kira ini kan dampak dari kemiskinan ya. Jadi untuk bisa mengatasi persoalan pengemis ini kan harus ada kebijakan peningkatan kesejahteraan, kan begitu asumsinya. Karena kalau kita disuruh memilih, ya kemungkinan kita juga ngambil pilihan itu ketika alternatif untuk bisa hidup bertahan harus turun di jalan untuk meminta-minta, kemungkinan pilihan itu juga kita lakukan. Oleh karena itu yang harus diperbaiki itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait dengan kasus pengemis, ya saya kira memang bukan satu faktor saja ya, bukan tunggal, tetapi banyak sekali faktor. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan juga dalam rangka penanggulangan pengemis di Kota Makassar, memang kalau saya membaginya bisa ada 3 ya. Pertama itu harus ada tindakan-tindakan pencegahan. Bagaimana agar supaya masyarakat itu tidak pada ke jalan untuk mencari hidup ya, dalam artian menjadi pengemis. Jadi harus ada pembinaan pada keluarga-keluarga mereka, ada intervensi di sana ya. Jadi kalau dia keluarganya penuhi kebutuhannya, pasti dia tidak akan ke jalan. Kemudian yang sudah ada di jalan itu seperti apa? Harusnya ada kebijakan-kebijakan rehabilitasi. Ya barangkali Departemen Sosial punya tanggung jawab bagaimana bukan istilah menangkap ya, tetapi bagaimana mereka dibina itu seperti apa kemampuannya dan seterusnya. Kemudian harus ada pengembangan kebijakan bersifat pengembangan dalam artian bahwa ini kan produk-produk ini kalau berhenti seperti ini sebenarnya kenapa dia meningkat dulu, karena kan kondisi kita memang sekarang ini sedang melemah ya secara sosial ekonomi begitu ya, keterbatasan mata pencaharian, pendapatan, daya beli menurun dan seterusnya. Sehingga kapan ada kebijakan itu tidak jalan, nanti akan bertambah lagi, meningkat lagi. Oleh karena itu secara simultan itu kebijakan terkait dengan pencegahan, rehabilitasi, kemudian pengembangan, itu harus secara runtuh dilakukan agar supaya bisa tadi, jangan kita kaget tiba-tiba kok meningkat, karena kemungkinan ada tipologi kebijakan tadi itu yang tidak bergerak lagi, tidak terimplementasi kembali. Jadi ada pencegahannya, kemungkinan dimulai dari rumah tangganya, kemudian yang sedang ada sekarang ini bisa dibina, kemudian untuk pengembangannya nanti ada kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan, agar supaya mereka ya termasuk pembinaan dalam pengembangan dalam artian meningkatkan kesadarannya untuk tidak ke jalan, dalam artian pendekatan agama, pendekatan sosial, ekonomi, ada ruang-ruang mereka bisa beraktualisasi dalam rangka mendapatkan mata pencaharian atau sumber kehidupan. Saya kira itu dari tiga kebijakan. Jadi memang harusnya dilakukan tiga tahapan ya dalam rangka mengatasi itu. Sementara gitu. Baik, terima kasih Pak Suparman Abdullah. Saya kembali ke Pak Wahab. Pak Wahab, kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga kinerja pemerintah untuk menertibkan para pengemis ini sepertinya kurang efektif nih Pak Wahab? Kalau saya melihat memang hambatan manusianya ya. Kita juga pemerintah kurang kepedulian lah terhadap mereka, sehingga mereka tidak melihat ada alternatif lain dalam hidup ini selain mengemis. Problematikanya kan tidak ada program yang berkesinambungan terhadap mereka. Itu satu. Problem kedua yang agak repot memang, ini yang melihat mengemis itu adalah sebagai sebuah alternatif pekerjaan. Nah, ini yang repot ini kebanyakan ini, gitu. Kita coba kita lihat aja dari segi usia, umur, rata-rata kan yang melakukan pengemis itu masih bisa menjadi asisten rumah tangga lah misalkan, atau bisa lah jadi tukang apa yang kemudian lebih secara budaya lebih terhormat. Tapi mereka tidak melihat alternatif itu, berarti problemnya manusianya gitu.
kita tidak pernah duduk bersama membahas secara komprehensif terhadap perilaku ini. Karena saya hidup di Makassar dan saya menyatakan bahwa orang Sulawesi Selatan itu bukan merupakan sebuah budaya dan tradisi itu menjadikan mengemis itu sebagai sebuah alternatif kehidupan mereka. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kemudian ini menjelma menjadi sebuah perilaku ya. Oleh karena itu menurut saya ya kita harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Yang repot memang itu kalau sudah mentalitas mereka menganggap bahwa mengemis itu adalah sebuah alternatif dalam mencari menata kelolakan kehidupan mereka sehingga mereka acuh aja terhadap semua peluang-peluang hidup lain seperti itu Pak Suparman. Saya membacanya dalam konteks yang lebih praktis saja bahwa ada memang perilaku masyarakat kita yang tidak melihat alternatif lain kecuali mengemis. Nah, itu yang repot itu karena padahal kita paham betul kondisi negara kita sekarang ekonomi kita lagi terpukul keras akibat virus COVID-19, tetapi peluang hidup itu tetap harus hadir. Oleh karena itu menurut saya pembinaan itu penting, pembinaan terhadap mental dan spiritual mereka penting dan sehingga mereka melihat ada peluang hidup lain. Kalau dalam beberapa riwayat sejarah memang pengemis itu ada gitu, tetapi pengemis itu kemudian tidak seperti sekarang ini marak sekali gitu. Di zaman-zaman terdahulu juga ada pengemis, tapi pengemis itu betul-betul tidak ada. Dia pengemis misalkan karena dia cacat. Ya, betul. Dia ngemis barangkali karena punya keterbatasan. Disabel gitu ya, disabilitas gitu ya Pak Wahab ya. Ya, itu bisa kita maklumi kan seperti itu. Hari ini juga para penyandang disabilitas itu malu juga mereka sekarang kalau dikatakan mereka adalah pengemis. Iya. Gitu. Jadi menurut saya ini soal perilaku manusia dan etos kerja manusia. Yang saya tidak bisa mengerti ini orang yang masih sehat, walafiat, usia masih muda, dini, kemudian menjadikan ngemis itu sebagai sebuah alternatif. Cara yang paling tepat yang kita lakukan menurut saya hari ini adalah tidak memberikan apa-apa kepada mereka, biar mereka menjadi efek jerah dan tidak menjadikan mengemis itu sebagai alternatif hidup. Anak-anak kita, anak-anak usia sekolah, hari ini sudah menjadi tukang pembersih mobil di jalanan. Karena dia menganggap bahwa dia menjadi sebuah alternatif hidup, menambah pencarian gitu seperti itu. Saya kan terkaget-kaget. Ya, ini juga karena perilaku kita juga karena kita hidup di era teknologi seperti ini. Hari ini anak-anak kita yang ngemis itu di samping menjadi pembersih kendaraan, mereka juga menghafalkan beberapa firman-firman Tuhan yang menurut saya pintar juga sih mereka sebenarnya menggugah hati orang. Yeah. Tapi sekali lagi saya katakan tipsnya ada sama kita gitu. Coba kita belajar untuk tidak memberikan ataupun kalau kita ingin menyalurkan kewajiban kita kepada agama, bangsa dan negara ya lewat lembaga-lembaga resmi saja. Nah, gitu. Tetapi sekali lagi ini berpulang kepada itu tadi. Panjanglah rentetan persoalan ini. Sama misalkan dinas sosial. Dinas sosial juga harus punya attitude dalam pengelolaan kehidupan ini. Harus care gitu. Jangan kayak hari ini. Coba ada penerima manfaat Makassar dari data yang masuk kurang lebih 60.000. Data yang tercover oleh Kementerian Sosial baru 40.000 lebih. Jadi memang ada proses seolah-olah dalam tanda petik pembiaran kemiskinan itu terjadi. Padahal kalau tercover itu 61.000 mungkin saja 21.000 lebih kakak itu bisa melihat alternatif lain dalam menyambung dan ke tata kelola kehidupan ini. Menurut saya ini persoalan kita semua lah. Kita memang harus memperbaiki diri kita, birokrasi kita seperti itu. Di dinas sosial juga ya dengan berat hati saya katakan ya Pak Wali harus mengambil sikap untuk melakukan reformasi total terhadap seluruh jajaran birokrasi, pengelola dinas sosial itu. Karena ini mereka juga penyumbang terjadinya disparitas itu tadi. Ya, sehingga yang disampaikan oleh Pak Suparman tadi, ada program-program yang tidak bisa kemudian tersentuh langsung oleh masyarakat karena itu tadi. Tidak ada attitude, tidak ada kepedulian kita terhadap mereka. Kira-kira seperti itu.
Baik, terima kasih Pak Wahab. Saya kembali ke Pak Suparman. Pak Suparman, kalau dilihat seperti pernyataan Pak Wahab tadi benar ya, alternatif pekerjaan. Banyak yang berpikir bahwa pengemis adalah salah satu profesi gitu. Padahal banyak kaum disabilitas, difabel justru malah tidak mengemis, bahkan mereka membuat suatu karya-karya yang bisa diperjualbelikan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat pengemis di jalan, sebenarnya mereka masih bisa bekerja begitu, tapi kok bisa mengemis gitu. Gimana nih saran-saran dari Pak Suparman? Ya, saya menyambut tadi dengan Pak Wahab ya, bahwa memang ada persoalan kita dari sisi kemiskinan itu, memang ada namanya budaya kemiskinan, ya, moral kemiskinan. Jadi karena sama seperti tadi dia katakan bahwa masyarakat kita itu yang miskin dengan dia mengemis, dia sebenarnya dia merasa ada budaya kemiskinan dengan menjual kemiskinannya, dengan mengkonstruksi dirinya menjadi supaya dia ada iba dari orang lain untuk mereka dia diberi. Jadi intinya memang ada pada moral, kultur, budaya kemiskinan yang masih tidak tuntas di dalam diri individu tadi, sehingga berperilaku tadi itu dia rela menjual kondisinya untuk mendapatkan iba dari masyarakat. Karena itu tadi bahwa memang di sana ada peluang tadi bahwa katakan ada potensi untuk mereka bisa mendapatkan iba. Ternyata itu menjanjikan karena beberapa fenomena pengemis di tempat yang lain, bahkan justru ya rumahnya mewah dan seterusnya. Ya, betul. Jadi bukan karena kondisi fisiknya saja, tapi mentalnya juga, kulturnya, mentalnya yang rusak, budaya kemiskinannya yang masih sangat kental, yang tidak terbenahi secara baik, sehingga melakukan pilihan-pilihan mengambil sebagai salah satu alternatif untuk penghasilan dan seterusnya. Jadi kalau yang mau dibina, memang saya kira setahu saya di Kota Makassar kan pernah ada perda terkait dengan bagaimana agar supaya pengemis itu dikurangi, dihilangkan, dalam artian bahwa bagi pengguna jalan yang memberi nyumbang kepada anak jalanan itu ada konsekuensi hukumnya, dia didenda dan seterusnya. Tapi memang itu tidak maksimal berjalan gitu. Karena memang antara memberi itu juga kan ada kultur, ada ajaran, ada nilai agama yang kita anut, bahwa ada juga memang orang menjadikan memberi di jalan itu sebagai salah satu kepuasan batin, sebagai suatu seakan-akan perintah. Nah, momen itulah sebenarnya yang dimanfaatkan oleh para pengemis, ibah-ibahnya orang yang ada di jalan itu yang dimanfaatkan sebagai potensi untuk mereka bisa mendapatkan rezeki begitu ya. Itu juga memang satu persoalan yang sangat agak itu, karena ajaran agama kita juga memang selalu mengajarkan untuk memberi, bersedekah, memberikan infak dan seterusnya. Itulah yang momen itu yang dimanfaatkan oleh para pengemis untuk mendapatkan kehidupan di jalanan. Itu barangkali Pak